Berikutnya yaitu contoh 3.1 pada modul halaman 2829. Pertama, diberikan grup himpunan G sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6 terhadap operasi modulo 7 dan H sama dengan 1, 6 merupakan subgrup dari G. Maka koset kanan dari H dalam G adalah, kemudian kita selesaikan karena kita menentukan koset kanan dari H dalam G, dalam himpunan G, maka ambil sembarang satu elemen dari G sehingga H1 sama dengan 16 dikali 1 sama dengan 1,6. Begitu juga seterusnya. Semisal kita ambil H2 sama dengan 16 dikali 2 1 dikali 2 sama dengan 2 dan 6 dikali 2 sama dengan 12 mod 7 sehingga sisa 5, dimana 1, 2, 3, 4, 5, maka dapatlah 2,5. Begitu seterusnya, sehingga diperolehlah H1 sama dengan H2 yaitu 1,6 dan H2 sama dengan H5 yaitu 2,5. H3 sama dengan H4 diperoleh 3 dan 4. Jadi koset kanan dari H dalam G adalah H1, H2 dan H3. Tampak di sini bahwa H1, H2 dan H3 membentuk suatu partisi atau kelas pada G, yaitu H1 gabung H2 gabung H3 sama dengan himpunan G, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Dan irisan setiap dua koset kanan itu adalah suatu himpunan kosong. Kemudian diberikan suatu grup simetri tingkat 3 yaitu S3 sama dengan 1, 1, 2, 1, 3, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 3, 2 dan himpunan H sama dengan 1, 2,3 adalah subgrup dari S3. Koset kanan dari H dalam S3 adalah cara untuk mencari koset kanannya sama dengan sebelumnya, dengan cara yang sebelumnya, sehingga kita peroleh H1 sama dengan H23 yaitu himpunan 1, 2, 3. H12 sama dengan H132 yaitu 1, 2 dan 1, 3, 2. Himpunan H13 sama dengan H123 sehingga diperoleh 1, 3, 1, 2, 3. Jadi koset kanan dari H dalam himpunan S3 adalah H, H12 dan H13, sehingga terlihat bahwa koset kanan dari H dalam S3 ini membentuk suatu partisi pada S3. Sedangkan koset kiri dari H dalam S3 adalah hampir sama caranya seperti yang di atas dan sebelumnya, sehingga H sama dengan 1H sama dengan 23H, kemudian dapatlah 1,23 dan 12H sama dengan 123H sama dengan 12,123 dan himpunan 13H sama dengan himpunan 132H dan didapat 13 dan 132. Jadi koset kiri dari H dalam himpunan S3 adalah H, 12H dan 13H. Koset kiri dari H dalam S3 juga membentuk suatu partisi pada S3. Terlihat bahwa H
H12 tidak sama dengan 12H, dan H13 tidak sama dengan 13H. Hal ini disebabkan karena S3 bukan merupakan grup abelian. Baiklah, kita lanjut ke teorema 3.2 pada modul, yaitu halaman 29. Teorema 3.2. Misalkan himpunan G grup dalam H, subgrup dari himpunan G, maka berlaku A dikali H sama dengan H jika dan hanya jika A elemen dari himpunan H. Yang kedua, A dikali H sama dengan B dikali H jika dan hanya jika A inverse kali B elemen dari himpunan H. Bukti yang pertama akan kita buktikan diketahui A dikali H sama dengan H, karena A sama dengan A dikali identitas elemen dari himpunan H, dan A dikali H sama dengan H, maka A elemen dari H. Kemudian pembuktian selanjutnya, karena A elemen dari H, yang kedua A elemen H, dibentuk A dikali siapa? Aku buat tugas dulu nanti lah. Berapa gas? Baiklah, kita lanjutkan ke teorema 3.2 pada modul, yaitu halaman 29. Teorema 3.2. Misalkan G grup dalam H, subgrup dari G, maka berlaku pertama, A kali H sama dengan H jika dan hanya jika A elemen dari H. Yang kedua, A dikali H sama dengan B dikali H jika dan hanya jika A inverse dikali B elemen dari himpunan H. Bukti pertama akan kita buktikan ke sebelah kanan, yaitu AH sama dengan AH. Diketahui A kali H sama dengan himpunan H, karena A sama dengan A dikali identitas elemen dari H, dan A dikali H sama dengan H, maka A elemen dari H terbukti. Yang kedua, kita akan membuktikan ke kiri, yaitu jika A elemen dari H, karena A elemen dari H dibentuk A dikali H, diambil sembarang X elemen dari A dikali H, maka X sama dengan A dikali H1. H1 di sini yaitu partisi dari himpunan H. Untuk suatu H1 elemen dari H, sini sudah diketahui bahwa H1 merupakan elemen dari H. Karena A H1 elemen dari H, maka X sama dengan A kali H1 merupakan elemen dari himpunan H. Sudah terbukti karena di sini diketahui bahwa A dan H1 itu merupakan dari elemen H. Jadi A dikali H merupakan subset dari H atau anggota himpunan dari H. Sebaliknya, kita ambil sembarang H elemen dari himpunan H. Karena A elemen dari H, maka A inverse dikali H merupakan elemen dari H. Akibatnya, A inverse dikali H sama dengan H2. Untuk suatu H2 elemen dari H diperoleh A inverse dikali H sama dengan H2 jika dan hanya jika A dikali A inverse dikali H sama dengan A kali H2. Maka A dikali A inverse tutup kurung dikali H sama dengan A dikali H2. A dikali A inverse sama dengan identitas, maka identitas dikali H sama dengan A dikali H2. Kita ketahui identitas pada perkalian yaitu 1, maka H1 dikali H yaitu H. H sama dengan A dikali H2, elemen dari A dikali H. Jadi H subset dari A dikali H. Oleh karena A dikali H subset dari H,
dan H subset dari A dikali H, maka dapat disimpulkan bahwa A dikali H sama dengan H. Untuk pembuktian yang kedua, yaitu tadi A dikali H sama dengan B dikali H jika dan hanya jika A inverse dikali B elemen dari himpunan H. Maka kita akan membuktikan ke sebelah kanan, yaitu untuk yang A kali H sama dengan B dikali H. Akan ditunjukkan A inverse kali B elemen dari himpunan H. Karena A dikali H sama dengan B dikali H, maka A inverse dikali A dikali H sama dengan A inverse dikali B dikali H. Maka kita pindahkan, maka kita satukan A inverse dikali A untuk membentuk identitas sama dengan A inverse dikali B dikali H. Tadi kita ketahui bahwa ini untuk membentuk identitas. Identitas dikali H sama dengan A inverse dikali B dikali H. Jadi H sama dengan A inverse dikali B dikali H. Karena identitas merupakan elemen dari H, maka A inverse dikali B dikali H sama dengan E dikali A inverse dikali B elemen dari H. Jadi A dikali H sama dengan B dikali H, maka A inverse kali B elemen dari H. Yang kedua, pembuktian ke sebelah kanan, untuk A inverse dikali B elemen dari H akan ditunjukkan A dikali H sama dengan B dikali H. Oleh karena A inverse dikali B elemen dari H, maka menurut bukti sebelumnya, menurut bukti ini, A inverse dikali B dikali H, sehingga A dikali H sama dengan A dalam kurung A inverse dikali B dikali H. A dikali H sama dengan A dikali A inverse, ini identitas, dikali BH, sehingga A dikali H sama dengan B dikali H. Karena tadi identitas di sini yaitu 1 pada perkalian, maka tinggallah B dikali H. Jadi A dikali H sama dengan B dikali H jika dan hanya jika A inverse dikali B merupakan elemen dari H. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.